Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriza Maulana, NIM 2003-2015-1. Di sini saya akan mempresentasikan pemilihan ide bisnis. Ide usaha bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan pasar masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha dan bisnis. Sumber ide bisnis. Ide bisnis ada 13, yaitu 1. Kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis berjalan. 2. Keahlian dan keterampilan. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankannya. Dengan begitu, saingannya sedikit sekali. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal melalui percakapan dengan orang-orang dengan menggunakan kuesioner, wawancara, atau melalui observasi. 4. Hobi atau minat. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk mandiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kegiatan yang ia sukai, terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi. 5. Kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang yang merupakan banyak sumber ide bisnis. Dengan kreativitas, produk yang dihasilkan dan memiliki daya tarik tersendiri bagi kebanyakan konsumen. 6. Jaringan relasi memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik. Semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menawarkan barang atau jasa yang kita miliki. 7. Bisnis yang dimulai. Amati, tiru, modifikasi. Dimulai dari membuat barang atau jasa yang sudah ada, merupakan kegiatan yang tidak memerlukan sesuatu yang baru. Membutuhkan riset dan persiapan khusus. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mandiri. Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi bisa menimbulkan peluang bisnis yang bisa terus dikembangkan. 8. Nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara minta nasihat dari orang yang sukses. Kita akan belajar banyak dari pengalaman orang tersebut tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan. 9. Pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan, lalu kita akan lupakan mencari cara baru untuk mengatasinya. 10. Penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Dari penemuan itu, ia berhasil menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya. 11. Media massa. Iklan komersial pada surat kabar atau majalah. Anda mungkin terdapat informasi mengenai bisnis yang dijual. Artikel yang terdapat di media cetak atau internet, atau film dokumenter di TV. Misalnya, Anda mungkin pernah membaca atau mendengar bahwa sekarang banyak orang yang tertarik pada makanan, kesehatan, atau kebugaran fisik. 12. Pameran. Pameran ini biasanya diiklankan di radio atau di surat kabar. Dengan menghadiri pameran secara teratur, Anda tidak hanya menemukan produk dan jasa baru, tapi Anda juga bisa bertemu dengan para penjual, pabrik, pedagang grosir, distributor, dan pelaku bisnis waralaba. 13. Pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Salah satu cara membangkitkan ide awal adalah membaca tentang kreativitas wirausaha lain. Ide awal kadang membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk penyaringan dan
Testing hampir seluruh ide apapun membutuhkan studi yang hati-hati dan modifikasi sebagai pembukaan untuk pendekatan bisnis. Teknik mendapatkan ide bisnis menurut Douglas 1996 dengan cara tukar pikiran, berandai-andai, kawin silang, keingintahuan, pendekatan tidak langsung, komponen yang dimodifikasi, dan meditasi. Pentingnya ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis, siapa target atau pasar, bagaimana cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran, dan produk yang menjadi pilihan yaitu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi. Mengembangkan ide bisnis. 1. Menentukan sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis bisa datang dari dalam diri sendiri, diberitahu oleh orang lain, hasil tukar pikiran, diskusi dengan teman, atau ingin niru ide bisnis dari sebuah bisnis yang sudah berjalan. 2. Menentukan ide bisnis yang bagus. Ide bisnis ditemukan melalui pemikiran yang positif dan kreatif. Ide bisnis datang dari berbagai sumber yang berbeda. Ide bisnis yang bagus biasanya asli dan mencerminkan kesempatan bisnis yang perlu dirambah kegiatan baru. 3. Daftar ide bisnis. Tulislah semua ide yang timbul dalam pikiran sebelum benar-benar memulai bisnis. Daftar ide ini yang nantinya dijadikan pembandingan antara ide yang satu dan ide yang lainnya agar benar-benar menghasilkan satu ide yang kreatif dan inovatif. 4. Persaingan dengan produksi asing. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah, tapi kualitas bagus. Oleh karena itu, jika produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka produk kita kalah bersaing dengan produk orang lain. 5. Menentukan pemirsa atau pasar. Sekalipun idenya benar-benar hebat, itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah mengapa hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target atau orang-orang yang akan membeli dan menggunakan produk. 6. Penelitian dan analisis ide. Pertimbangan tidak hanya orang-orang yang akan membeli produk atau mereka yang akan berinteraksi langsung dengannya, tapi juga hal yang mungkin berperan dalam bagaimana produk berada di pasaran. Menguji ide bisnis. Salah satu cara untuk menguji ide bisnis dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Analisis SWOT semata-mata hanya digunakan sebagai suatu analisis saja yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi sebuah perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT bukan sebuah alat yang mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sampai di sinilah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.